Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sadira dan Bapak Ibu rekan guru semua yang hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf dulu Bapak dan Ibu karena sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu di siang hari yang lumayan bikin ngantuk gitu ya. Tadi setelah kita menikmati hidangan, kemudian sekarang harus mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan ini nantinya tidak jadi mengantuk Bapak dan Ibu ya, sambil mendengarkan saya ternyata Bapak dan Ibu tidur gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir dan juga kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan izin kepada saya untuk hari ini bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa kenapa saya melaksanakan hal ini, melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu kegiatan yang harus saya lakukan, yang saya harus tempuh pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi seperti yang sudah Bapak dan Ibu ketahui bahwa sekarang ini saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah, saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana di modul 1 ini terdapat 4 modul Bapak dan Ibu, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan ini modul terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pada modul 1.4 ini saya diharuskan membuat aksi nyata gitu ya. Nah, aksi nyatanya apa? Yaitu saya harus bisa mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan kegiatan guru penggerak ini kepada Bapak dan Ibu. Jadi harus menularkan gitu ya ilmu atau pemahaman yang sudah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti bahwa saya yang lebih paham atau lebih mampu daripada Bapak dan Ibu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala gitu ya. Terima kasih tadi untuk pemaparannya di awal bahwa memang sebetulnya hal ini tidak mengikuti kegiatan guru penggerak pun Bapak dan Ibu mungkin sudah sangat mengetahui gitu ya. Jadi saya berdiri di sini bukan karena saya lebih tahu dari Bapak dan Ibu, justru saya berdiri di sini juga dalam rangka kita akan berbagi gitu. Bagaimana sih sebetulnya, apa sih seharusnya gitu ya. Harus bagaimana sih kita akan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Bapak dan Ibu. Nah, itu mungkin yang terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu bisa hadir di tempat ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, pada kegiatan guru penggerak ini saya mendapatkan pendampingan Bapak dan Ibu. Ada yang namanya fasilitator, saya didampingi oleh Ibu Murwati Widiani dari Yogyakarta, Ibu. Kemudian kalau pengajar praktiknya kebetulan alhamdulillah gitu ya masih satu Wilby dengan kita, saya didampingi oleh Pak Anugrah Resmana. Beliau berdua ini yang mendampingi saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang memberikan banyak ilmu dan informasi dibanding ketika saya sebelum mengikuti guru penggerak gitu. Jadi sehingga saya juga banyak mendapatkan pencerahan gitu. Nah, selain kedua fasilitator dan pengajar praktik ini juga banyak rekan-rekan hebat dari calon guru penggerak di angkatan 7 yang bersamai di kelompok saya yang juga bisa menularkan banyak ilmu kepada saya. Di antaranya misalkan seperti ini, tampilan-tampilan seperti ini. Sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak, saya tidak bisa membuat tampilan-tampilan seperti ini. Canva gitu, Canva awalnya saya nggak tahu Canva itu apa. Saya bertanya ke Umi Meti, Umi udah tahu belum? Saya minta diajarin ya gitu ya. Saya ke Umi Meti, ke Pak Dulo dan lain sebagainya, ke Pak Gatot saya bertanya. Nah, ternyata banyak ilmu Bapak dan Ibu yang saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi sebelum saya masuk ke materi diseminasi tentang budaya positif, saya juga ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti bukan hanya saya yang mengikuti kegiatan guru penggerak nih ya, khususnya untuk guru-guru yang masih muda nih.
yang masih semangatnya masih tinggi. Mudah-mudahan ke depan di sekolah kita akan lahir guru-guru penggerak yang lain. Karena Bapak dan Ibu, banyak sekali manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini. Bisa menambah banyak pengetahuan gitu ya. Kemudian kita juga bisa sharing pengalaman dengan rekan-rekan yang lain, sehingga kemudian akhirnya kita juga terbuka, oh seharusnya begini loh, oh seharusnya begini loh gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu, khususnya ini untuk rekan-rekan yang muda-muda nih ya. Jadi jangan terlena, jangan merasa udah nyaman gini aja gitu ya. Mudah-mudahan semuanya terpicu untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, karena sangat banyak ilmu yang akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, itu saja mungkin ya untuk pembukaan. Kita akan masuk ke materi Bapak dan Ibu. Nah, sebelum ke materi, saya ingin bertanya dulu. Pentingkah kita sebagai pendidik menciptakan lingkungan positif untuk siswa? Penting tidak Bapak dan Ibu? Penting ya. Untuk apa itu? Supaya apa? Agar siswa nyaman. Terima kasih Bu Isol ya. Supaya siswa nyaman. Jadi kalau lingkungannya positif bisa membuat siswa nyaman. Kalau siswa nyaman berarti mereka akan senang belajar. Jadi tidak akan ada lagi siswa yang bolos gitu ya. Seperti tadi Bu Handayani sebagai pembina upacara yang sangat luar biasa menyampaikan ya materinya di tadi, sebagai pembina upacara yang sangat luar biasa gitu, bahwa mungkin kelemahan dari anak-anak kita itu karena memang mereka kurang motivasi belajarnya, sehingga terkesan cuek, acuh gitu ya, seenaknya saja, kurang begitu bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan karena ini yang materi yang akan disampaikan oleh saya itu bukan ke kita, ke guru gitu ya, tapi lebih menyasar kepada siswa, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang positif untuk siswa. Tapi kan siswa itu bisa berubah itu apabila kitanya yang bisa mengubah karakter, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala, karena memang beliau sebagai manajerial gitu ya, yang membimbing kita supaya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai, bisa disiplin dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, di modul budaya positif ini ada beberapa konsep kunci yang saya pelajari. Yang pertama adalah ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Bisa salah, ini saya ya, bisa salah menyebutkan ini. Ya, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang konsep kunci dalam modul budaya positif ini. Bagaimana sih, apa sih yang disebutkan pada materi-materi ini gitu ya. Nah, ini saya akan berbagi tentang apa saja yang saya pelajari pada modul ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya mempelajari 7 materi ini di modul 1.4 tentang budaya positif ini. Ini Bapak dan Ibu, ini yang saya pelajari di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya tujuan pendidikan itu supaya anak bahagia Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi anak itu tidak merasa tertekan, belajarnya bahagia. Kumaha sih caranya bahagia? Perasaan saya sudah membuat anak bahagia ini ya, gitu. Dengan cara misalkan membiarkan mereka ketika izin boleh lah, itu namanya juga supaya mereka bebas. Nah, bagaimana sih caranya agar anak-anak ini bahagia gitu, supaya mereka ini belajarnya tidak merasa tertekan atau terbebani gitu ya belajarnya. Bagaimana caranya? Karena kita ini hanya menuntun gitu Bapak dan Ibu, supaya mereka itu bisa mencapai kebahagiaannya, bisa selamat gitu ya, bisa bahagia di akhir kehidupannya gitu. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam gitu ya. Jadi tanah tempat bercocok tanam. Nah, kita guru itu diibaratkan sebagai seorang petani gitu ya, yang harus bisa membuat atau menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tempat bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi
murid. Jadi sekolah ini lahan pertanian gitu. Kalau kita adalah petaninya. Nah, murid-murid itu merupakan tanaman, bibit-bibit tanaman yang akan kita tanam. Nah, mereka ini akan berhasil subur atau tidaknya, tumbuh baik atau tidaknya kan tergantung kita. Bagaimana cara kita merawatnya? Kira-kira bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara merawatnya? Supaya tanaman ini bisa tumbuh subur. Caranya? Ini kita dengar Pak Bayi ya, karena Pak Bayi merupakan salah satu petani yang berhasil. Ya, coba dengarkan dari Pak Bayi. Terima kasih. Kalau saya simak tadi apa yang disampaikan oleh Bu Atika, bagaimana cara tanaman itu agar pupuk, diibaratkan tanaman itu adalah sebagai siswa ya. Tentunya apapun yang kita harapkan atau apapun yang kita inginkan untuk lebih baik, baik itu berupa tanaman ataupun anak pribadi atau siswa khususnya, contoh tanaman supaya perkembangannya bagus tentunya harus dipupuk dan jangan salah pupuk pula. Jadi jangan gini, tanaman dikasih nasi salah pupuk. Jadi ada memang pupuknya itu berbeda-beda. Jadi kalau tanaman ibaratnya untuk subur supaya hasilnya bagus tentunya harus dipupuk sesuai dengan aturan. Begitupun dengan siswa ketika ingin sesuai berhasil sesuai harapan kita juga sama dipupuk. Dipupuknya ya tentunya oleh kita sebagai orang tua di sekolah atau di rumah. Pupuknya beda dengan memberikan ilmu-ilmu yang sudah kita berbagi ilmu lah. Cuma mungkin di sini lebih pada ibarat sebuah tanaman. Tanaman akan subur, akan berhasil apabila dipupuk, satu dengan pupuk yang tidak salah, kedua menggunakan aturan pupuknya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Bayi. Ya, terima kasih. Tadi sudah memaparkan. Ya betul. Kalau kita, ya betul. Jadi selain pupuk juga disiram gitu ya, dirawat, dijaga, disayang seperti anak sendiri Malika gitu ya. Jadi harus disayang gitu. Sama tanaman juga perlu kasih sayang gitu. Nah begitu pun juga anak-anak didik kita Bapak dan Ibu gitu ya. Bagaimana kita bisa menuntun anak untuk mencapai kebahagiaannya tapi dengan cara yang benar gitu, yang bisa membuat mereka akhirnya muncul kreativitasnya, kemudian muncul potensinya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki masing-masing. Nah ini Bapak dan Ibu, sebelum ke materi saya ingin bertanya dulu, menurut Bapak dan Ibu pembelajaran di sekolah kita itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kira-kira? Pak Sofian ya, boleh Pak. Petani yang memiliki beberapa tanaman. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Sofian ya. Jadi memang betul Bapak dan Ibu, yang ingin saya tanyakan juga betul tadi yang Pak Sofian paparkan, betul bahwa ladang pertanian kita juga mungkin ya bukan hanya satu jenis tanaman saja yang ada di ladang pertanian, itu bisa bermacam-macam. Kayak kebun melon gitu ya, ada jagungnya, ada cabenya gitu ya, ada kangkungnya, ada tomatnya dan lain sebagainya. Nah Bapak dan Ibu, kira-kira nih kita belajar itu masih berpusat kepada kita sebagai guru atau sudah berpusat pada siswa? Ibu Alia nih ya, pengalaman menjadi ya di PPG, bagaimana Bu Alia? Belum belajar Masih berpusat kepada kita kah atau sudah anak yang menjadi pusat pembelajaran di kelas? Kalau sebaiknya memang pembelajaran itu berpusat kepada anak, biar anaknya aktif kan dalam pelajaran. Mereka lebih dapat ilmunya itu membangun sendiri gitu, mengkonstruk pengetahuannya gitu. Ditambah yang sebaik fasilitator itu akan lebih nempel katanya ya. Nah, terima kasih Bu Alia, sudah sangat bagus sekali ya jawaban Bu Alia. Nah itu Bapak dan Ibu yang saya dapatkan juga di pendidikan guru penggerak, bahwa pembelajaran itu seharusnya tidak berpusat kepada kita. Jadi ini saya bukan berbicara Bapak dan Ibu, tapi bicara saya sendiri. Saya tuh kebanyakan masuk ke kelas, berdiri di depan kelas, menerangkan materi, anak hanya duduk diam mendengarkan. Yang akhirnya mungkin inilah
yang menjadi salah satu penyebab mengapa akhirnya kegiatan pembelajarannya belum berhasil gitu ya, karena anak juga tidak merasa dilibatkan secara aktif, mereka hanya mendengarkan saja, duduk diam kemudian pulang gitu ya, hanya itu saja, kemudian mereka mengerjakan tugas. Nah, tadi betul seperti yang disampaikan oleh Bu Alia bahwa kita harus sebagai fasilitator saja, jadi kita hanya menuntun, tapi biarkan mereka yang menemukan sendiri. Tapi memang itu perlu proses ya Bapak dan Ibu sehingga bisa tercipta seperti itu. Tapi saya yakin kita optimis gitu ya, kita percaya bahwa kita juga bisa kok menciptakan pembelajaran yang seperti itu. Nah, materi pertama yang saya pelajari di modul budaya positif ini adalah ini, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Karena memang mungkin kita sudah tahu semua bahwa kita sudah menuju ke kurikulum merdeka ya. Ya Pak Kepala, kita sudah di tahap kurikulum merdeka belajar ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita juga bisa melaksanakan pembelajaran seperti ini. Nah, tadi profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada 6 dimensinya. Apa saja 6 dimensinya? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Jadi harus tahu ini Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nanti anak bertanya kita tidak tahu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ini ada lagunya nih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi lebih mudah supaya disampaikan ke anak dengan nyanyian, biasanya anak lebih cepat menangkap gitu ya. Jadi ada 6 dimensi ini pembelajaran untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan bahwa kata Pak Sofyan, di ladang pertanian saya itu tumbuhannya beda-beda gitu kan Pak Sof. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu, mungkin selama ini ya Bapak dan Ibu, bukan mungkin, kita memperlakukan anak atau pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu masih klasikal gitu ya. Jadi kita masih memperlakukan anak itu sama. Kita tidak mencari dulu nih anak ini dia senangnya seperti apa, tapi kita perlakukan mereka sama gitu ya. Apakah ini anak mudah menyerap atau anak ini terlambat gitu ya. Karena sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi ini yang harus kita laksanakan Bapak dan Ibu di kelas. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan atau keunikan anak, karena masing-masing anak itu unik gitu ya, berbeda-beda mereka. Kita tidak bisa samaratakan. Misalkan di kelas saya juga ada anak yang ketika saya menerangkan cuek saja gitu ya, tidak mau mendengarkan. Kemudian ada anak yang kelihatannya malas gitu, bosan, tidur-tiduran gitu ya, padahal masih pagi di jam pertama gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ini perlu trik khusus dari kita, bagaimana caranya supaya kita memahami apa sih kemauan anak ini gitu ya. Dia apa sih kelebihannya, karena kita juga tidak bisa mengklaim kemudian kamu mah bodoh gitu ya. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita tidak bisa karena bodoh gitu. Nah, mungkin dia memang tidak bisa di pelajaran bahasa Indonesia misalkan membuat teks pidato misalkan. Nah, ternyata dia di pembelajaran membuat poster ternyata dia mampu gitu ya. Jadi mungkin anak ini masing-masing punya kelebihan berbeda-beda, punya keahlian yang kita sebetulnya tidak tahu apa sih gitu ya kelebihan dia daripada yang lain. Atau mungkin di pelajaran olahraga, biasanya di pelajaran olahraga ya Pak Panji ini adalah pelajaran favorit anak-anak gitu ya. Nah, pelajaran yang paling dibenci itu pelajaran Pak Bayu dengan Endang gitu ya. Biasanya di matematika anak matematika gitu ya, pusing gitu. Sebelum masuk aja udah pusing duluan. Tapi pelajaran olahraga biasanya anak-anak tidak ada Pak Panjinya pun mereka antusias gitu ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui bersama gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi apa sih kelebihan anak ini, apa kemampuannya, dia di mana sih yang harus kita poles supaya mereka muncul. Jadi kita tidak bisa nih
harus bisa menulis puisi semua, tidak bisa seperti itu. Jadi masing-masing anak punya kelebihan masing-masing. Kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah itu Bapak dan Ibu. Ke materi, saya ingin bertanya dulu. Pentingkah kita sebagai pendidik menciptakan lingkungan positif untuk siswa? Penting tidak Bapak dan Ibu? Penting ya. Untuk apa itu? Supaya apa? Agar siswa nyaman. Terima kasih Bu Iso ya, supaya siswa nyaman. Jadi kalau lingkungannya positif bisa membuat siswa nyaman. Kalau siswa nyaman berarti mereka akan senang belajar. Jadi tidak akan ada lagi siswa yang bolos gitu ya. Seperti tadi Bu Handayani sebagai pembina upacara yang sangat luar biasa menyampaikan ya materinya di tadi sebagai pembina upacara yang sangat luar biasa gitu, bahwa mungkin kelemahan dari anak-anak kita itu karena memang mereka kurang motivasi belajarnya sehingga terkesan cuek, acuh gitu ya, seenaknya saja, kurang begitu bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah mudah-mudahan karena ini yang materi yang akan disampaikan oleh saya itu bukan ke kita, ke guru gitu ya, tapi lebih menyasar kepada siswa, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang positif untuk siswa. Tapi kan siswa itu bisa berubah itu apabila kitanya yang bisa mengubah karakter, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala, karena memang beliau sebagai manajerial gitu ya, yang membimbing kita supaya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai, bisa disiplin dan lain sebagainya. Nah ini Bapak dan Ibu, nah di modul budaya positif ini ada beberapa konsep kunci yang saya pelajari. Yang pertama adalah ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Bisa salah ini saya ya, bisa salah menyebutkan ini. Ya, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang konsep kunci dalam modul budaya positif ini. Bagaimana sih, apa sih yang disebutkan pada materi-materi ini gitu ya. Nah, ini saya akan berbagi tentang apa saja yang saya pelajari pada modul ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya mempelajari 7 materi ini di modul 1.4 tentang budaya positif ini. Ini Bapak dan Ibu, ini yang saya pelajari di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya tujuan pendidikan itu supaya anak bahagia Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi anak itu tidak merasa tertekan, belajarnya bahagia. Kumaha sih caranya bahagia? Perasaan saya sudah membuat anak bahagia ini ya, gitu. Dengan cara misalkan membiarkan mereka ketika izin boleh lah, itu namanya juga supaya mereka bebas. Nah, bagaimana sih caranya agar anak-anak ini bahagia, gitu, supaya mereka ini belajarnya tidak merasa tertekan atau terbebani gitu ya belajarnya. Bagaimana caranya? Karena kita ini hanya menuntun gitu Bapak dan Ibu supaya mereka itu bisa mencapai kebahagiaannya, bisa selamat gitu ya, bisa bahagia di akhir kehidupannya gitu. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam gitu ya. Jadi tanah tempat bercocok tanam. Nah, kita guru itu diibaratkan sebagai seorang petani gitu ya, yang harus bisa membuat atau menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tempat bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi sekolah ini lahan pertanian gitu. Kalau kita adalah petaninya. Nah, murid-murid itu merupakan tanaman, bibit-bibit tanaman yang akan kita tanam. Nah, mereka ini akan berhasil subur atau tidaknya, tumbuh baik atau tidaknya kan tergantung kita. Bagaimana cara kita merawatnya? Kira-kira bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara merawatnya? Supaya tanaman ini bisa tumbuh subur. Caranya? Ini kita dengar Pak Bayi ya, karena Pak Bayi merupakan salah satu petani
mana yang berhasil? Ya, coba dengarkan dari Pak Baik. Terima kasih. Kalau saya simak tadi apa yang disampaikan oleh Bu Atika, bagaimana cara tanaman itu agar pupuk, diibaratkan tanaman itu adalah sebagai siswa ya. Tentunya apapun yang kita harapkan atau apapun yang kita inginkan untuk lebih baik, baik itu berupa tanaman ataupun anak pribadi atau siswa khususnya, contoh tanaman supaya perkembangannya bagus tentunya harus dipupuk dan jangan salah pupuk pula. Jadi jangan gini, tanaman dikasih nasi salah pupuk. Jadi ada memang pupuknya itu berbeda-beda. Jadi kalau tanaman ibaratnya untuk subur supaya hasilnya bagus, tentunya harus dipupuk sesuai dengan aturan. Begitupun dengan siswa ketika ingin sesuai berhasil sesuai harapan kita juga sama dipupuk. Dipupuknya ya tentunya oleh kita sebagai orang tua di sekolah atau di rumah. Pupuknya beda dengan memberikan ilmu-ilmu yang sudah kita berbagi ilmu lah. Cuma mungkin di sini lebih pada ibarat sebuah tanaman. Tanaman akan subur, akan berhasil apabila dipupuk, satu dengan pupuk yang tidak salah, kedua menggunakan aturan pupuknya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Bayi. Ya, terima kasih. Tadi sudah memaparkan. Ya betul. Kalau kita, ya betul. Jadi selain pupuk juga disiram gitu ya, dirawat, dijaga, disayang seperti anak sendiri malaikat gitu ya. Jadi harus disayang gitu. Sama tanaman juga perlu kasih sayang gitu. Nah begitu pun juga anak-anak didik kita Bapak dan Ibu gitu ya. Bagaimana kita bisa menuntun anak untuk mencapai kebahagiaannya tapi dengan cara yang benar gitu, yang bisa membuat mereka akhirnya muncul kreativitasnya, kemudian muncul potensinya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki masing-masing. Nah ini Bapak dan Ibu, sebelum ke materi saya ingin bertanya dulu, menurut Bapak dan Ibu pembelajaran di sekolah kita itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kira-kira? Pak Sopian ya, boleh Pak. Petani yang memiliki beberapa tanaman. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Sopian ya. Jadi memang betul Bapak dan Ibu, yang ingin saya tanyakan juga betul tadi yang Pak Sopian paparkan, betul bahwa ladang pertanian kita juga mungkin ya bukan hanya satu jenis tanaman saja yang ada di ladang pertanian, itu bisa bermacam-macam. Kayak kebun melon gitu ya, ada jagungnya, ada cabenya gitu ya, ada kangkungnya, ada tomatnya dan lain sebagainya. Nah Bapak dan Ibu, kira-kira nih kita belajar itu masih berpusat pada kita sebagai guru atau sudah berpusat pada siswa? Ibu Alia nih ya, pengalaman menjadi apa namanya? Ya di PPG, bagaimana Bu Alia? Belum ada kayaknya. Masih berpusat kepada kita kah atau sudah anak yang menjadi pusat pembelajaran di kelas? Kalau sebaiknya memang pembelajaran itu tetap kepada anak, biar anaknya aktif kan dalam pembelajaran. Mereka lebih dapat ilmunya itu membangun sendiri gitu, mengkonstruk pengetahuannya gitu. Tidak hanya sebagai fasilitator. Itu akan lebih nempel katanya ya. Nah, terima kasih Bu Alia, sudah sangat bagus sekali ya jawaban Bu Alia. Nah itu Bapak dan Ibu yang saya dapatkan juga di pendidikan guru penggerak, bahwa pembelajaran itu seharusnya tidak berpusat kepada kita. Jadi ini saya bukan berbicara Bapak dan Ibu, tapi bicara saya sendiri. Saya tuh kebanyakan masuk ke kelas, berdiri di depan kelas, menerangkan materi, anak hanya duduk diam mendengarkan. Yang akhirnya mungkin inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa akhirnya kegiatan pembelajarannya belum berhasil gitu ya, karena anak juga tidak merasa dilibatkan secara aktif. Mereka hanya mendengarkan saja, duduk diam, kemudian pulang gitu ya, hanya itu saja, kemudian mereka mengerjakan tugas. Nah tadi betul seperti yang disampaikan oleh Bu Alia, bahwa kita harus sebagai fasilitator saja, jadi kita hanya menuntun, tapi biarkan mereka yang menemukan sendiri. Tapi memang itu perlu proses ya Bapak dan Ibu sehingga bisa tercipta seperti itu. Tapi saya yakin kita optimis gitu ya, kita percaya bahwa kita juga bisa kok menciptakan pembelajaran yang seperti itu.
Nah, materi pertama yang saya pelajari di modul budaya positif ini adalah ini, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Karena memang mungkin kita sudah tahu semua bahwa kita sudah menuju ke kurikulum merdeka ya. Ya Pak Kepala, kita sudah di tahap kurikulum merdeka belajar ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita juga bisa melaksanakan pembelajaran seperti ini. Nah, tadi profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada 6 dimensinya. Apa saja 6 dimensinya? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Jadi harus tahu ini Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nanti anak bertanya kita tidak tahu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ini ada lagunya nih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi lebih mudah supaya disampaikan ke anak dengan nyanyian, biasanya anak lebih cepat menangkap gitu ya. Jadi ada 6 dimensi ini pembelajaran untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan bahwa kata Pak Sofyan, di ladang pertanian saya itu tumbuhannya beda-beda gitu kan Pak Sof. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu, mungkin selama ini ya Bapak dan Ibu, bukan mungkin kita memperlakukan anak atau pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu masih klasikal gitu ya. Jadi kita masih memperlakukan anak itu sama. Kita tidak mencari dulu nih anak ini dia senangnya seperti apa, tapi kita perlakukan mereka sama gitu ya. Apakah ini anak mudah menyerap atau anak ini terlambat gitu ya. Karena sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi ini yang harus kita laksanakan Bapak dan Ibu di kelas. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan atau keunikan anak, karena masing-masing anak itu unik gitu ya, berbeda-beda mereka. Kita tidak bisa samaratakan. Misalkan di kelas saya juga ada anak yang ketika saya menerangkan cuek saja gitu ya, tidak mau mendengarkan. Kemudian ada anak yang kelihatannya malas gitu, bosan, tidur-tiduran gitu ya, padahal masih pagi di jam pertama gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ini perlu trik khusus dari kita, bagaimana caranya supaya kita memahami apa sih kemauan anak ini gitu ya. Dia apa sih kelebihannya, karena kita juga tidak bisa mengklaim kemudian kamu mah bodoh gitu ya. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita tidak bisa karena bodoh gitu. Nah, mungkin dia memang tidak bisa di pelajaran bahasa Indonesia, misalkan membuat teks pidato misalkan. Nah, ternyata dia di pembelajaran membuat poster, ternyata dia mampu gitu ya. Jadi mungkin anak ini masing-masing punya kelebihan berbeda-beda, punya keahlian yang kita sebetulnya tidak tahu apa sih gitu ya kelebihan dia daripada yang lain. Atau mungkin di pelajaran olahraga, biasanya di pelajaran olahraga ya Pak Panji ini adalah pelajaran favorit anak-anak gitu ya. Nah, pelajaran yang paling dibenci itu pelajaran Pak Bayu dengan Endang gitu ya. Biasanya di matematika anak matematika gitu ya, pusing gitu. Sebelum masuk aja udah pusing duluan. Tapi pelajaran olahraga biasanya anak-anak tidak ada Pak Panjinya pun mereka antusias gitu ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui bersama gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi apa sih kelebihan anak ini, apa kemampuannya, dia di mana sih yang harus kita poles supaya mereka muncul. Jadi kita tidak bisa nih harus bisa menulis puisi semua, tidak bisa seperti itu. Jadi masing-masing anak punya kelebihan masing-masing. Kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah ini, ke materi yang kedua tentang disiplin positif. Nah, sebelum ke disiplin positif, kita ke disiplin dulu deh. Menurut Bapak dan Ibu selama ini ya, karena setiap pembina upacara di depan anak-anak tuh selalu berbicaranya disiplin, disiplin, disiplin. Pak Kepala setiap hari selalu menyinggung masalah disiplin gitu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan disiplin? Apa disiplin itu?
ya Umi mengikuti peraturan ya. Jadi masih bahwa disiplin itu menurut kita adalah mengikuti aturan yang ada gitu ya. Itu disebut dengan disiplin. Jadi ketika seseorang yang melaksanakan semua perilakunya sesuai dengan aturan, itu bisa dikategorikan orang yang disiplin. Nah, kita akan belajar apa sih kalau disiplin positif itu yang seperti apa? Apa ada bedanya atau tidak dengan disiplin yang sudah kita ketahui selama ini gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum ke disiplin positif ini saya ada permainan dulu supaya tidak bosan karena khawatir Bapak dan Ibu ngantuk gitu ya mendengarkan. Kita ada permainan dulu. Permainannya permainan kepalan tangan. Jadi begini, Bapak dan Ibu berpasangan berdua, tuliskan. Nanti saya akan kasih kertas. Tuliskan barang berharga menurut Bapak dan Ibu apa saja, terserah ya, tulis. Kemudian genggam erat barang berharga ini. Yang satu orang tugasnya adalah harus bisa membuka kepalan tangannya. Boleh dengan cara merayu, membujuk, mengiming-imingi hadiah, atau boleh dengan mengintimidasi. Boleh ya, mengintimidasi. Boleh dengan mengancam gitu ya, boleh. Yang penting temannya ini bisa membuka kepalan tangannya. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu? Nah, kita akan mulai. Karena Pak Kepala juga dengan Pak Bayi berdua, jadi saya kasih aja. Ini ambil kacang lah, lihat kan piring-piring kan. Kacang. Oke, suka nggak tuh sekolah? Kacang supra, tinggalin. Iya, mata puasa berapa? Yang puasa Yang puasa mentah aja, kacangnya masih mentah. Yang masih mentah. puasa aja. Nah, Bapak dan Ibu mangga sok ditulis, kemudian mangga lakukan. Bagaimana caranya Pak Pendi bisa membuka kepalan tangan Pak Gatot? Bagaimana caranya Umi bisa membuka kepalan tangan Bu Siti Fatimah? Bagaimana caranya terserah. Dibebaskan. Saya kasih waktu 2 menit aja ya, 2 menit. Siapa yang berhasil membuka kepalan tangan? Mangga Bapak dan Ibu, silakan. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh disayang-sayang, boleh diancam, boleh diintimidasi. Yang penting bisa dibuka kepalan tangannya. Bagaimana caranya supaya orang ini bisa mengikuti apa kemauan kita gitu ya. Silakan Mangga. Ya, paksa, dipaksa, boleh dirayu. Merayu Umi, Bu Siti Fatimah sedang merayu Umi agar membuka dengan ikhlas kepalan tangannya gitu ya. Bagaimana caranya Umi? Umi ayo dong, Umi sayang gitu ya, Umi sayang buka dong gitu ya. Atau bisa iming-imingi hadiah gitu ya. Tapi kalau dibuka akan diberikan bakso gitu ya. Enggak. Bagaimana caranya? Bu Siti Fatimah yang sudah berhasil ternyata. Nah, Bu Siti Fatimah boleh datang? Bu Siti boleh? Boleh berbagi pengalaman bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa kemudian membuat Umi membuka kepalan tangannya? Boleh Bu Siti Fatimah sini sebentar. Video berdua. Bangga. Silakan. Bagaimana caranya tadi bisa membuka kepalan tangan? Di catatan buka jangan lama-lama kan puasa. Merayu gitu ya, merayu. Kalau ternyata bisa membuka gitu ya. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Siti Fatimah. Nah itu Bapak dan Ibu, tadi Umi juga membuka mungkin bukan karena dapat rayuan dari Bu Siti Fatimah juga ya, tapi karena memang ada kemauan dari Uminya juga untuk membuka. Karena perlu diketahui Bapak dan Ibu, yang memegang kontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Jadi kita yang mengizinkan. Jadi Umi mengizinkan Bu Siti Fatimah untuk bisa membuka kepalan tangannya gitu ya. Kalau Umi tidak mengizinkan, bagaimanapun caranya itu tidak akan. Ya, nah begitu pun anak Bapak dan Ibu, ketika kita paksa anak untuk disiplin
gitu ya. Kita kasih tahu tata tertib, peraturannya, hukumannya akan seperti ini. Tapi ketika mereka hatinya tidak mengizinkan kita untuk menjadi anak yang disiplin, nah ini susah. Karena memang yang mengontrol diri kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain gitu Bapak dan Ibu. Nah itu tadi. Jadi itu pembelajarannya dari tadi praktik membuka kepala tangan itu. Nah ini tentang disiplin positif Bapak dan Ibu. Jadi selama ini ilusi kita adalah guru mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang selama ini kita lakukan gitu ya, tanpa kita sadari juga mungkin ya, ini bahwa kita merasa bahwa kita tuh guru yang bisa mengontrol murid. Kemudian kita merasa bahwa karena kita lebih dewasa dari anak-anak, maka anak harus mengikuti peraturan kita gitu. Kemudian ini bahwa ketika kita membuat anak merasa mereka bersalah, itu bisa membuatkan karakter anak. Padahal tidak seperti itu Bapak dan Ibu tadi, bahwa anak itu mereka mau mengikuti aturan, mau mereka membuka dirinya karena memang mereka ingin memberikan kepada kita kesempatan untuk membuka diri mereka gitu. Kemudian nah ini, apa sih makna dari disiplin positif? Nih. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu tadinya ya, bahwa kata kita kalau disiplin itu adalah mematuhi peraturan. Jadi selama ini yang ada di pemikiran kita bahwa disiplin itu adalah patuh terhadap peraturan. Kemudian disiplinnya itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu Pak Gatot nih dengan Bu Ami yang paling paham tentang intrinsik dan ekstrinsik gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi disiplin diri itu bisa diwujudkan apabila motivasinya berdasarkan dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kalau motivasinya karena mereka takut gitu ya dihukum, takut dengan ancaman kita, atau misalkan gini di kelas, kamu kalau tidak mengerjakan PR, ibu tidak akan beri nilai. Selalu itu misalkan ya. Jadi anak ketika mereka mengerjakan tugas karena mereka takut tidak diberikan nilai oleh kita. Jadi motivasinya bukan motivasi berdasarkan kesadaran sendiri, tapi motivasi karena ancaman kita dari luar. Walaupun sebetulnya masih bisa ini juga ya, daripada anak yang tidak mengerjakan. Hanya yang lebih baik itu apa Bapak dan Ibu? Apa intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya, kita sepakat bahwa seharusnya datangnya dari diri sendiri. Jadi ketika sudah datang dari diri sendiri, maka akan berjalan dengan baik. Mereka tidak merasa dipaksa gitu ya, dengan berjalannya dengan lancar gitu, tidak perlu ancaman dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah di sekolah gitu ya, peraturan supaya anak patuh pada peraturan. Kemudian sebagai pendidik tadi tujuannya adalah motivasinya intrinsik seharusnya yang muncul dari anak. Jadi mereka sadar sendiri, tidak harus kita takut-takuti, tidak harus kita ancam gitu ya, karena mereka tidak akan kita akan berikan nilai gitu ya. Nah itu seharusnya yang paling baik itu seperti itu. Motivasinya adalah motivasi dari diri sendiri. Nah ini kemotivasi perilaku manusia gitu ya. Motivasi itu tadi Bu Andayani ya yang sudah menyampaikan di lapangan, luar biasa tadi ya, menjadi pembina upacara hari ini. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu tadi. Betul, ketika kita punya motivasi, biasanya keinginan kita untuk melakukan sesuatu itu lebih besar karena ada motivasi. Misalkan begini Bapak dan Ibu, yang sekarang sering digembar-gemborkan adalah ketika seseorang mengikuti kegiatan guru penggerak, ada motivasinya untuk menjadi kepala
sekolah, padahal bukan itu Bapak dan Ibu. Jadi muara dari pendidikan guru penggerak itu bukan untuk menjadi kepala sekolah, bukan itu. Jadi rubah pemikiran kita bahwa ketika misalkan seperti ini, saya mah nggak mau jadi kepala sekolah lagi gitu ya, saya nggak mau jadi kepala sekolah, makanya saya tidak ingin mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, guru penggerak itu muaranya bukan menjadi kepala sekolah, bukan Bapak dan Ibu. Jadi selama ini yang Bapak dan Ibu dengar itu sama sekali bohong. Mungkin kemarin ya kita sudah mendapatkan juga pencerahan dari Pak Pengawas bahwa seorang guru penggerak juga tidak 100% kemudian di akhirnya ketika lulus menjadi seorang kepala sekolah. Jadi motivasinya saya juga mengikuti guru penggerak itu motivasinya bukan untuk menjadi kepala sekolah, tapi karena memang ingin bersama-sama mewujudkan sekolah yang baik gitu, yang maju seperti sekolah-sekolah di luar gitu ya, kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain gitu Bapak dan Ibu. Salah. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang mendasarinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jadi seseorang bisa melakukan sesuatu, dia mau melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan nih, datang pagi anak-anak ya, mereka masuk ke kelasnya tidak terlambat. Itu karena mereka takut dihukum gitu ya. Motivasinya ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Anak melakukan disiplin itu karena mereka takut dihukum gitu ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu. Jadi ketika anak disiplin, mereka bagus gitu ya disiplinnya, karena misalkan kita selalu memberikan penghargaan gitu, yang akhirnya motivasi mereka adalah untuk mendapatkan penghargaan itu gitu. Anak disiplin karena mereka ingin mengejar imbalan gitu, ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini, kalau yang 2 tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapatkan imbalan itu motivasinya masih ekstrinsik. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ada dari luar gitu ya pengaruhnya. Sementara kalau untuk menghargai diri sendiri itu motivasinya dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik gitu. Kemudian ini, dalam konsep disiplin itu ada 2 konsep, ada 2 identitas. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa sih yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal itu? Yang pertama adalah hukuman. Ya Bapak dan Ibu, ketika anak melanggar disiplin atau mereka kemudian tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kita berikan hukuman gitu ya. Hukumannya misalkan atau yang tadi saja ya diumumkan bahwa kelas ini mendapatkan si manis karena mereka kelasnya tidak bersih gitu ya, mendapatkan si manis. Nah, hukuman itu bagi anak-anak itu menyakitkan Bapak dan Ibu gitu ya. Bagi kita juga, misalkan yang karena kita terlambat datang maka ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu kadang-kadang kita tidak bisa menerima, menyakitkan. Padahal kita juga sudah tahu bahwa yang kita lakukan adalah salah. Yang kedua, menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi ketika kita dihukum, kita itu merasa tidak nyaman, betul tidak? Ya. Kemudian murid takut. Nah ini gitu ya. Anak repeh di kelas, anak diam, disiplin di dalam kelas itu bukan karena mereka memang menyenangi kita atau mereka memang punya motivasi untuk belajar yang bagus, tapi karena mereka takut dibentak, takut dimarahin gitu ya. Iya, takut dicubit gitu dan lain sebagainya. Mungkin kalau ibu-ibu nih kerjaannya nyubit gitu ya, bapak-bapak ngagewok gitu marah, sehingga akhirnya anak duduk disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran itu karena mereka merasa takut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memaksa. Jadi mereka itu merasa terpaksa untuk melakukan tidak ikhlas gitu ya. Mereka melakukan segala sesuatu itu karena merasa dipaksa, karena takut tadi. Kemudian ini murid menyembunyikan kesalahannya yang sering ya, terutama di Budiah mungkin yang selalu sering berhadapan dengan anak-anak yang luar biasa, yang istimewa gitu ya, yang sering sekali entah kenapa itu ruang BP setiap harinya selalu penuh dengan anak gitu. Nah ini murid yang sudah ketahuan pun mereka salah, mereka biasanya ini
menyembunyikan kesalahan dengan cara apa? Berbohong gitu ya mungkin. Nah ini kemudian ada lagi murid menjadi rendah diri. Nih misalkan Bapak dan Ibu tanpa kita sadari di kelas, ketika anak tidak bisa atau melakukan pelanggaran kemudian kita marahi di depan teman-temannya gitu ya. Nah ini juga bisa berakibat yang tidak baik, akan membuat murid menjadi rendah diri. Mereka menjadi malu gitu ketemu teman-temannya gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, penghargaan Bapak dan Ibu. Ternyata bukan hukuman saja gitu ya. Bukan hukuman saja yang bisa membuat identitas gagal. Ternyata penghargaan pun bisa merupakan konsep yang merupakan identitas gagal. Kenapa bisa begitu? Gitu. Di penghargaan ini terutama penghargaan yang berkaitan dengan barang ya, misalkan bukan hanya penghargaan dalam bentuk verbal saja, tapi penghargaan dalam bentuk barang. Tidak efektif Bapak dan Ibu karena biasanya anak yang sering mendapatkan penghargaan akhirnya mereka tidak tidak kreatif lagi gitu. Karena mereka dengan begini saja saya toh sudah mendapatkan penghargaan gitu ya, sudah bagus di mata Bapak dan Ibu sehingga anaknya tidak menjadi kreatif gitu Bapak dan Ibu. Nah makanya kenapa saya berbicara dengan Bu Tini dan Bu Endang waktu pemberian hadiah untuk lomba kebersihan, saya bicara bahwa jangan sampai ada kelas yang berturut-turut 3 kali mendapatkan bukan hanya si manis, anak yang mendapatkan juara. Jangan sampai hindari karena ini tidak efektif. Bagi kelas yang lain juga ini efeknya tidak bagus nih, bisa merusak hubungan. Ada sifat iri gitu ya, sehingga kelas yang lain beranggapan nggak mau capek gitu ya. Oh ya nanti yang dapat juara adalah kelas itu lagi, dia dapat kelas itu lagi. Saya udah berusaha supaya bagus ternyata masih kalah. Nah itu, jadi ternyata bukan hanya hukuman ya, ternyata penghargaan juga tidak bagus Bapak dan Ibu kalau kita terus-menerus. Kemudian tadi mematikan kreativitas. Jadi anaknya sudah merasa karena sering diberikan penghargaan, akhirnya dia tidak terpacu lagi untuk, tidak termotivasi lagi untuk membuat yang lebih bagus gitu, karena dengan begitu saja dia sudah merasa mendapatkan penghargaan. Kemudian selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nih, seperti yang kita ketahui sekarang tidak ada sistem ranking kan? Tidak ada ya. Tapi kan tetap saja ketika pemberian rapor kita tetap memberikan ranking. Nah maksud kita itu tadi adalah menghargai atau supaya memotivasi gitu ya. Nah sebetulnya karena apa tadi betul kata Pak Sofian tadi bahwa di sebuah ladang, di sebuah lahan pertanian ini siswanya berbeda-beda, tidak bisa membandingkan satu siswa dengan siswa yang lain karena masing-masing anak punya keunikan yang berbeda-beda. Mereka punya pemahaman yang berbeda-beda, mereka punya motivasi yang berbeda-beda sehingga tidak bisa ada sistem rankingan. Sebetulnya ini sudah betul pemerintah ya, tapi kita juga tidak bisa kemudian menafikan. Akhirnya orang tua selalu bertanya, ini ranking anak saya berapa sih? Kadang-kadang nih ketika kita ranking ternyata ada orang tua yang kritis, mereka melihat kok anak saya rankingnya segini, seharusnya lebih loh dari segini. Selalu ada kejadian seperti itu misalkan ya Bapak dan Ibu. Nah ini termasuk hal yang seperti itu. Dan kemudian ini merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia karena sudah merasa ini timbul ada rasa sombong gitu ya, sehingga dia kurang menghargai dirinya sendiri. Nah ini motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2 jenis, yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar tentang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Apa konsekuensi? Imbalan kata konsepnya. Yang lain, konsekuensi itu apa? Efek ya dari melakukan sesuatu gitu. Nah misalkan ini seorang anak dia menumpahkan minuman di meja temannya gitu ya, atau meminjam pensil kemudian pensilnya patah gitu ya. Nah konsekuensinya apa Bapak dan Ibu? Harus mengganti atau membersihkan gitu ya. Nah ini betul, jadi dengan adanya konsekuensi itu anak kemudian bisa berpikir bagaimana dia caranya untuk memperbaiki hal tersebut. Hanya saja penguatannya ini merupakan penguatan jangka pendek karena memang ini perlu kita monitoring, perlu pengawasan dari kita. Nah ketika anak ini kemudian melakukan kesalahan yang sama gitu ya, mengulang kembali kesalahannya, kita perlu mengetahui ini apakah dia
gitu ya, melaksanakan kembali konsekuensinya atau tidak gitu. Kadang-kadang begini, hari ini mah karena ada kita gitu ya, mereka ya mau bertanggung jawab, misalkan tadi mengganti pensil yang patah, tapi ketika tidak ada kita gitu ya, dia abai saja gitu, tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian itu ada stimulus dan respon. Apa itu stimulus respon? Pak Gatot? Iya, apa stimulus respon? Bahasa kerennya stimulus itu kalau misalnya Iya. kita Gitu. kita memberi sesuatu maka ada responnya, ada akibatnya. Iya betul sekali, terima kasih Pak Gatot. Jadi anak itu perlu stimulus respon. Jadi kita berikan rangsangan kepada anak supaya mereka tahu apakah ini salah gitu. Terus apa sih yang harus dilakukan gitu ya, sehingga anak bisa kemudian meresponnya dengan baik. Nih. Kemudian ini, murid bisa menghormati peraturan dan adanya konsekuensi anak karena tahu ketika dia melakukan sesuatu, melanggar sesuatu akan ada yang dia terima gitu, maka dia akan menghormati peraturan. Hanya misalkan begini, ketika ada tadi di kasus anak yang mematahkan pensil misalkan, kemudian kita berikan pertanyaan kenapa, apa yang harus dilakukan apabila kamu mematahkan pensil. Nah ketika anak udah, saya harus mengganti. Nah anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Mungkin bisa jadi anak itu sebetulnya dia tidak ingin langsung mengganti, tapi ingin mendekati temannya, kemudian meminta maaf dulu gitu ya, kemudian menyampaikan apa alasannya. Nah mungkin seperti itu seharusnya. Nah ini yang saya pelajari Bapak dan Ibu di modul di kegiatan guru penggerak ini yang saya sebetulnya baru mendengar nih, baru tahu gitu setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini ada yang namanya restitusi. Nah kalau saya sih sebetulnya baru mendengar ini, jadi ketika mengikuti kegiatan guru penggerak lah saya tahu tentang apa yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Jadi iya, bukan prostitusi Bapak dan Ibu, nauzubillah min dzalik ya, restitusi gitu. Jadi restitusi itu murid mereka bisa bertanggung jawab untuk perilaku yang sudah dilakukannya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, dia akan menyadari sendiri kesalahannya, akan menerima kesalahannya, kemudian dia juga akan timbul niat dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi kita itu hanya mengarahkan saja, tapi anak solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan itu akan muncul sendirinya gitu. Tidak harus kita tuntun, kamu kalau begini harusnya begini, tidak seperti itu, tapi anak itu akan timbul sendiri bagaimana caranya dia untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukannya gitu. Kemudian murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika dia tahu bahwa ini hal yang tidak baik, dia tidak akan lakukan karena dia tahu dia itu harus menghormati. Orang itu harus bukan hanya hormat kepada orang lain, tapi juga harus menghormati diri sendiri. Kemudian ini teori kontrol. Tadi kalau di konsekuensi teorinya ada stimulus respon, sedangkan kalau di restitusi itu teorinya adalah teori kontrol, gitu ya. Dimana kita adalah pemegang kontrol dari diri sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol kita, tapi kita lah yang punya kewajiban, punya tugas untuk mengontrol diri sendiri. Kemudian ini, murid itu punya semangat untuk memperbaiki kesalahan karena dia tahu bahwa ini salah, dia paham, dia bisa mencari solusi dari permasalahannya, sehingga kemudian dia akan selalu memperbaiki kesalahannya, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah ini motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa sih perbedaannya? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah itu bisa dilihat ya di depan. Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari kita saja sebagai guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa adanya kesepakatan. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu. Ketika kita menghukum, misalkan kamu dia datang terlambat, kemudian ketika anak datang terlambat, kita berikan hukuman adalah untuk berlari keliling lapangan. Nah, itu kan tidak berdasarkan kesepakatan yang kita buat. Kita tidak bertanya kepada anak, kamu maunya seperti apa? Tidak seperti itu. Tapi kita langsung berikan mereka hukuman karena sudah melakukan pelanggaran, gitu ya. Kemudian, nah,
Biasanya kadang-kadang di Bapak dan Ibu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Jadi hukuman itu ada yang bisa diberikan hukumannya berupa fisik atau psikis. Jadi ada yang misalkan dicubit, ditampar gitu ya. Tapi mudah-mudahan dan alhamdulillah sampai detik ini di sekolah kita tidak terjadi seperti itu dan mudah-mudahan akan seperti ini terus gitu ya. Nah kalau konsekuensi, nah bedanya tadi kalau hukuman mah kan tiba-tiba gitu ya. Kalau konsekuensi mah kita sudah membangun kesepakatan dulu dengan anak. Kalau begini, kamu harus begini, atau kamu maunya seperti apa gitu ya. Kamu maunya kita tawarkan, berikan tawaran sehingga anak juga dilibatkan gitu dalam membuat melaksanakan sebuah konsekuensinya. Dia tahu pelanggaran yang dilakukan, kemudian dia tahu apabila melanggar ini harus begini karena memang ada kesepakatan terlebih dahulu yang dibuat gitu. Kemudian selanjutnya ini tentang restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelsom Gosen tahun 1996. Nah, ciri-ciri restitusi ada ciri-cirinya, jadi kita bisa mengerti oh ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah cirinya adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi mereka memahami bahwa yang dilakukan itu merupakan sebuah kesalahan sehingga mereka belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan dan akhirnya bisa merubah ini menjadi sebuah pembelajaran yang kemudian tidak akan dilakukan lagi, berarti akan memperbaiki sebuah hubungan yang tadinya tidak dengan guru misalkan ya, karena dia tadi melakukan pelanggaran dipanggil, kemudian harus ada sesuatu yang diperbaiki. Ini juga akan memperbaiki hubungan antara murid dengan guru. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi sifatnya kita bukan tidak memaksa mereka untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, tapi kita tawarkan seharusnya begini gitu ya. Kemudian anak juga paham sendiri gitu apa yang harus dilakukan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan pada tindakan perbaikan yang dilakukannya, tapi apakah karakternya ini melekat atau tidak gitu ya. Ada perubahan karakter tidak setelah dia kemudian kita lakukan restitusi. Bukan hanya dia memperbaiki kesalahannya, tapi apakah ini kemudian menjadi budaya gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada perbedaan nih Bapak dan Ibu. Perbedaan ada contoh kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, misalkan tadi kita berikan hukuman keliling lapangan 5 putaran gitu ya. Kita marah gitu ya kepada anak sehingga anak kemudian takut dan mengikuti hukuman yang kita berikan. Sedangkan kalau konsekuensi kita minta mereka untuk mengerjakan PR tersebut tapi di luar jam kita, misalkan pada waktu istirahat 3 kali lipat. Kadang misalkan itu lamun teu ngerjakeun kita ngerjakeun 3 kali lipat gitu ya. Nah itu konsekuensi. Nah itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan biasanya, jadi yang diakibatkan seperti itu. Nah kalau restitusi, guru membantu siswa untuk menyadari kekeliruannya dan menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi kita membimbing siswa, membantu mereka untuk sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah sehingga tidak terulang, dan mereka juga bisa punya pemahaman sendiri bagaimana sih caranya menyelesaikan masalahnya. Jadi dia tahu kalau dia tidak mengerjakan PR itu masalahnya apa dan harusnya bagaimana gitu ya. Nah ini jadi siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri. Nah ini ya Bapak dan Ibu. Nah untuk selanjutnya adalah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang bertahan hidup itu seperti apa kebutuhannya? Nah, seperti ayunan tuh, makan kacang gitu ya, itu salah satunya bertahan hidup supaya tetap semangat mengikuti kegiatan gitu ya. Jadi makan, minum, pakai baju gitu ya, Mi, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ya, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan gitu ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita miliki. Dan anak-anak biasanya kalau mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya cek kuliah dia. Oh, biasanya ini anak yang bermasalah itu adalah anak yang memang dia punya masalah di rumahnya. Biasanya begitu ya. Ketika ditelusuri, ternyata oh anak ini begini gitu. Nah, kalau anak-anak ini terpenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya mereka tidak akan macam-macam di sekolah. Mereka akan jadi anak yang baik-baik saja gitu ya, bagus gitu sekolahnya. Sedangkan kebutuhan sayang dan rasa diterima, biasanya anaknya dong ini caper gitu ya, kayak cari perhatian gitu, kayak di kelas tuh cari apa namanya masalah supaya kita perhatikan mereka. Nah, biasanya ini karena dia kurang kasih sayang ternyata gitu ya, kurang kasih sayang. Kemudian dia merasa bahwa oh dia terabaikan gitu, jadi dia cari-cari cara supaya kita sebagai gurunya itu memperhatikan gitu ya, bagaimana caranya dia perhatian kita itu pindah pada dia. Nah, itu biasanya karena dia merasa kurang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Ya, ada kadang-kadang siswa yang apa-apa gitu selalu dia yang ingin menguasai. Banyak ya seperti itu ya. Ya, misalkan saya aja gitu ya, atau seolah-olah dia ingin menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Nah, ternyata ini kebutuhan dasarnya yang tidak gitu ya, yang belum terpenuhi adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dia merasa bahwa apabila dia menunjukkan hal seperti itu, berarti dia sudah dianggap orang yang berkuasa gitu ya. Kemudian kebebasan, misalkan di kelas gitu ya, Bu, saya mau ke luar dulu, misalkan gitu ya. Nah, itu karena ternyata dia kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi gitu. Nih, misalkan di sini, nih ada seorang anak, dia diberikan ayahnya mobil, kemudian dia belajar untuk menyetir mobil tersebut. Nah, misalnya ada pertanyaan, ada si Dimas ini merasa seperti ini, dia merasa bangga, merasa keren karena menyetir mobil. Ini udah buat ikan ya, tidak dong. Ini, misalkan aku merasa bangga dan keren gitu ya karena bisa nyetir mobil. Nah, ternyata kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan nih. Jadi ingin dilihat orang dia gagah gitu. Nah, ternyata itu adalah kebutuhan penguasaannya yang kurang. Kemudian ini, saya bisa nyetir mobil itu biar bisa ngajak teman-teman jalan gitu ya, biar bisa teman-teman ikut di mobil saya. Nah, itu ternyata adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau misalkan saya bisa nyetir mobil, bisa datang ke tempat-tempat yang saya suka, bisa jalan-jalan serangan gitu nih ya, bisa refreshing sendiri. Nah, ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ternyata nyetir mobil kita seru loh gitu ya, ternyata bisa mobil sendiri itu seru. Nah, itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Misalkan anak-anak ternyata dia ngagambar gitu ya, membuat lukisan, misalkan Pak Panji ya, oh ternyata membuat lukisan itu ternyata seru gitu, bisa saya merasa keren gitu, bisa ngelukis gitu misalkan. Nah, itu ternyata ada kebutuhan dasar anak yang memang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Ternyata bahwa memang setiap anak ini mereka berbeda-beda kebutuhan dasarnya, mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum terpenuhi. Nah, ini akan berkaitan dengan nilai kebajikan universal tadi. Biasanya anak-anak yang kurang gitu ya, dia terpenuhi kebutuhan dasarnya akan berulah biasanya, sehingga kemudian nilai-nilai kebajikan universalnya ini terabaikan gitu. Mereka jadi anak-anak yang lamun kepegawaian indisipliner gitu ya, kurang disiplin. Mereka berbuat seenak hati gitu, semaunya. Nah, ini apa sih nilai kebajikan universal? Tuh. Ya, yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan hal kunci yang perlu diajarkan pada murid-murid kita. Nah, apa saja sih nilai kebajikan universal itu? Apa saja coba? Tarifin.
nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab gitu ya, jujur, betul, gotong royong, senang kebersihan dan lain sebagainya. Ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah nih ya, di sekolah kita sekarang alhamdulillah lingkungannya sudah sangat rapi, sangat bersih gitu. Nah ini hanya perlu dari kita itu supaya anak-anak itu bisa terbiasa jadi budaya gitu ya. Bagaimana caranya? Mungkin tadi Bu susah gitu ya, karena anak-anak kita mah terbiasa sih untuk kalau buang sampah tuh sembarangan saja. Nah yang memang betul sesuatu bisa menjadi budaya itu bisa apabila dilakukan secara terus menerus. Perlu waktu untuk menciptakannya, tapi kita harus punya keyakinan bahwa pasti gitu ya, pasti bisa, kita pasti bisa. Oleh karena itu kita harus selalu berkolaborasi, bekerja sama, saling berpegangan tangan supaya bisa menciptakan budaya-budaya positif di sekolah kita. Nih apa sih itu budaya positif nih? Budaya positif itu mengajarkan nilai kebajikan yang merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid kita. Nah, Diana Dorsen tahun 1998 berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi anak-anak itu harus tahu, gitu, harus paham apa sih nilai kebajikan universal yang bisa menjadi budaya positif dari diri masing-masing. Nih, misalkan ini di sini ada berbagi, gotong royong, tanggung jawab, rajin, kasih sayang, rajin belajar gitu ya. Itu diantaranya. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, yang saya pelajari di modul ini ada yang dinamakan posisi kontrol. Kontrol gitu ya. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, dan bukan hanya kita saja sebagai guru, tapi ini juga bisa berawal dari rumah, karena menurut Ki Hajar Dewantara juga karakter itu gitu ya, anak bisa punya karakter baik apabila pendidikan di rumahnya itu baik gitu. Nah mungkin ini juga sudah bisa kita buktikan sendiri tadi ketika anak-anak yang bermasalah ternyata kita telusuri, oh ternyata di rumahnya juga begini. Biasanya ada latar belakang yang membuat mereka melakukan sebuah pelanggaran. Biasanya anak-anak yang istimewa ini biasanya mereka adalah anak-anak yang dari keluarga yang istimewa juga gitu ya. Kalau orang tuanya yang memang pendidikan karakternya mungkin di rumah sudah bagus, mereka juga akan tumbuh dengan bagus gitu. Nah, apa saja sih 5 posisi kontrol ini? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah kira-kira menurut Bapak dan Ibu dari 5 ini yang mana yang paling baik? Dari 5 ini itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira yang mana nih yang paling baik? Sebagai teman boleh, yang lain. Mas Sofian tadi sebagai teman, yang lain? Sebagai teman, Umi, yang lain? Nih kita kupas satu-satu ya. Misalkan sebagai penghukum nih, kalau sebagai penghukum misalkan aturannya atribut Pak Ustadz Arifin bahwa anak itu harus pakai sepatu hitam misalkan ya, tapi kemudian dia pakai sepatu putih. Nah biasanya kita langsung hukum tanpa kita tanya dulu apa alasannya gitu ya. Kita langsung memberikan hukuman kepada anak karena mereka sudah melanggar peraturan. Nah kalau menghukum seperti itu, jadi kita harus selalu mengatakan bahwa patuhi aturan. Kalau tidak, kamu akan saya hukum. Nah seperti itu. Nah kalau pembuat rasa bersalah, misalkan begini, kamu tuh bagaimana? Kan sudah tahu kan harus pakai sepatu hitam gitu. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah itu, jadi anak itu dia jadi merasa bersalah karena melakukan sebuah pelanggaran. Kita buat mereka merasa bersalah atas kesalahan yang dilakukannya. Kemudian kalau teman, nah kita memperlakukan mereka itu sebagai teman. Kita posisikan kita menjadi teman dari mereka. Kamu sudah Bapak bantu selama ini, misalkan seperti
seperti Pak Sofian gitu. Ayo dong, kan kita selama ini dekat, kita selama ini jadi teman, kamu bisa curhat ke Bapak. Kenapa kamu melakukan seperti ini, gitu ya? Atau boleh deh kalau yang ini Bapak bantu bereskan, tapi lain kali kamu jangan seperti ini lagi ya. Nah, itu kalau teman. Nah kalau pemantau itu kita mengatakannya contohnya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Tahu nggak sanksinya? Gitu ya. Kita akan seperti itu. Kalau posisi manajer, kita itu akan membimbing anak supaya anak paham sendiri, dia sadar sendiri bahwa yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan, dan dia juga akan mencari sendiri solusinya. Dengan kita bimbing, dia akan mengetahui apa yang sebetulnya yang harus dilakukan. Kemudian kita kaitkan dengan peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Nah itu kalau posisinya sebagai manajer. Jadi kira-kira yang posisi yang paling baik kita sebagai apa? Manajer ya, kita harusnya sebagai manajer gitu. Nah yang keenam, ada keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Jadi mengapa sih keyakinan, mengapa bukan peraturan? Mengapa coba? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Kita bikinnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa? Nih misalkan gini, tuh contohnya, kita pakai helm walaupun dekat gitu di Sukamanah ke sekolah, tapi tetap pakai helm. Itu kenapa? Kenapa? Ya mungkin satu tadi ada yang karena takut ditilang, tapi mungkin ada ditilang di Sajerama ya, nggak ada tilang, walau nilang lewat Kapolsek yang nggak ditilang gitu ya. Tapi kenapa tetap pakai helm? Kenapa? Tuh pintar, karena kita sadar akan keamanan. Nah begitupun ketika mengapa bukan peraturan tapi keyakinan, karena kita punya kesadaran sendiri gitu ya, bukan karena takut atau karena dia akan dihukum gitu. Karena kalau peraturan mah nanti biasanya dia identiknya dengan hukuman, tapi kalau keyakinan kelas nanti dengan dia sadar sendiri bahwa sesuatu itu harus dilakukan gitu. Atau kemarin deh waktu COVID ya, kita padahal tahu gitu dari cara kanan pakai masker dia, tapi kenapa selalu pakai masker? Itu untuk mencegah, karena keyakinan gitu ya, kalau saya pakai masker saya akan tetap sehat, saya akan selamat gitu, walaupun nggak seperti itu juga ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tuh, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dilaksanakan oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas itu dilibatkan, jadi mereka merasa dirinya diakui, berkontribusi pada keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian setiap semester mungkin ya kita meninjau kembali apakah masih relevan, masih cocok atau tidak gitu keyakinan kelasnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih caranya membentuk keyakinan kelas. Pertama adalah kita mempersilahkan murid-murid di kelas kita itu untuk mereka punya pendapat masing-masing, terserah, nggak apa-apa, kita bebaskan saja. Misalkan tadi boleh makan di kelas, anak-anak suka nyeleneh gitu ya Mi, misalkan boleh makan gitu, boleh keluar, boleh jajan, misalkan nggak apa-apa, kita tampung saja dulu. Nah hanya nanti kemudian tulisan-tulisan mereka itu kita arahkan menjadi kalimat-kalimat yang positif dengan bantuan kita, dengan arahan kita, sehingga akhirnya terbentuk keyakinan kelas yang positif gitu, bukan yang berdasarkan semua keinginan mereka dibebaskan gitu ya. Biasanya karena anak-anak mah selalu sakahayang gitu, semaunya. Nah ini saya kemarin waktu membentuk keyakinan kelas ini prosedurnya begitu, jadi mengganti kalimat-kalimat anak yang kurang bagus menjadi kalimat yang positif gitu ya. Kemudian melihat lagi apakah pendapat-pendapat yang mereka catat, mereka tuliskan ini relevan atau tidak, sesuai atau tidak gitu ya,
sesuaikan dengan lingkungan kelasnya seperti apa. Jadi tidak semua yang mereka tuliskan itu kita terima, tapi kita pilih mana yang paling sesuai, yang paling bagus, yang paling memenuhi syarat gitu. Kemudian nah ini penerapan disiplin melalui segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, sebelum ini saya juga sudah pernah melakukan praktik segitiga restitusi gitu ya. Bagaimana caranya sehingga anak ini menyadari kesalahannya sendiri, ya kemudian bisa. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika kita panggil anak yang bermasalah, kita tegaskan kepada anak, kita kuatkan mereka bahwa semua orang pernah kok melakukan kesalahan gitu ya. Kita juga sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa sekali-kali membuat kesalahan. Hanya saja kita perlu menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak baik gitu. Nah, itu harapannya adalah supaya mereka paham bahwa hal tersebut adalah salah sehingga tidak mengulangi lagi. Jadi kita tidak tidak menuduh gitu, tidak langsung menghukum dengan mengatakan kamu salah gitu ya. Yang kamu lakukan kemarin adalah hal yang tidak baik, tidak seperti itu. Tapi kita mencoba untuk memberikan penguatan kepada anak bahwa tidak apa-apa sekali-kali kita melakukan kesalahan, karena kita juga sebagai guru, sebagai orang tua sering gitu ya melakukan kesalahan gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu kita arahkan dia untuk mengetahui tindakan mana yang salah sebetulnya gitu ya. Menurut mereka apa sih? Mereka sudah mengakui misalkan kesalahannya. Nah, kesalahannya apa sih? Mereka itu jadi memahami sendiri kesalahannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita akan mengaitkan pelanggaran atau tindakan salah yang sudah dilakukan anak itu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Karena kan kita katakan keyakinan kelas itu kan kamu yang buat kan gitu ya, kamu yang menyepakati. Nah, kenapa dilanggar gitu, kenapa penyebabnya, nah mengapa seperti itu gitu Bapak-bapak dan Ibu. Nah, ini kemarin saya melakukan praktik dengan 2 anak. Ini ada dengan Ineke dan Pita gitu ya, dipraktikan. Ini mah ada Ineke itu sering terlambat datang ke sekolah, kemudian kalau Pita dia sering tidak mengerjakan tugas gitu. Nah, anak-anak ini ternyata ketika kita seperti ini, mereka kemudian Ibu, ketika saya tanyakan gitu setelah praktik itu, oh iya Bu, seharusnya ketika kami melakukan kesalahan nih seharusnya seperti ini. Jadi kami tidak merasa terintimidasi gitu ya, tidak merasa dihukum. Jadi kami itu sadar sendiri bahwa apa yang kami lakukan itu adalah salah, apa yang kami perbuat itu salah. Kami sadar sendiri dan kami juga tahu gitu harusnya seperti apa. Kami tidak merasa menjadi anak yang selalu berbuat kesalahan. Nah, itu saja Bapak dan Ibu mungkin materi yang sudah saya sampaikan tentang materi-materi yang saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan ke depan nanti kita semua akan bisa menjadi agen-agen perubahan baru di sekolah kita, sehingga budaya-budaya positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik dan bisa berkembang sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan sekolah kita, anak-anak kita terutama menjadi anak-anak yang berkarakter bagus ya, karena pendidikan yang utama itu adalah pendidikan karakter. Ketika anak-anak karakternya sudah bagus, maka insya Allah ke depannya juga akan mudah gitu untuk memberikan materi kepada anak, karena mereka sudah terdidik menjadi anak yang punya karakter baik. Nah, kayak Bari, mungkin hal ini juga bisa dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbudaya positif sehingga kemudian bisa menularkan kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka bisa meniru, mencontoh dari kita bagaimana caranya menjadi orang-orang yang punya karakter baik. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah terganggu waktunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah menyimak begitu dengan jelas ya, begitu jelas dari Bu Atika. Dan ternyata selama ini
Tadi oleh Ibu Atika itu merupakan satu tambahan pengetahuan juga buat kita, dan itu pasti terkait dengan budaya positif aja dulu itu. Ternyata kita banyak sekali mendapatkan satu pemahaman dan ilmu terkait dengan budaya positif. Ya. Jadi intinya konsekuensi untuk lebih tercipta budaya positif yang bagus itu yang perlu kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang perlu ditanyakan? Ada. Ada yang mau ditanya? Ada. Oke. Kita poin keempat ini tanya jawab ya. Siapa dulu nih? Pak Sofyan? Boleh. Boleh. Silakan Pak Sofyan, atau mau ke depan? Enggak usah di sini aja. Di sini aja biar kameranya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber khususnya, apa yang tadi dipaparkan itu merupakan teori yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan, gitu ya. Hanya persoalannya tadi kembali ke persoalan yang katakanlah bahan baku terkait dengan bahan baku itu tidak bisa dilepaskan dengan kondisi real, sehingga butuh proses. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ini tidak serta merta kan, gitu ya. Nah, pertanyaan dari saya, ketika kita berhadapan dengan siswa yang memang notabene-nya beragam kan begitu, ya, apalagi untuk anak kelas 7 yang kita tahu 2 tahun belakangan sebelum mereka masuk ke sini itu kondisinya kondisi yang sangat-sangat tidak menunjang terhadap proses berkelanjutan. Sebab di SD mereka seolah berhenti di kelas 4 kan gitu ya, seolah berhenti di kelas 4, kelas 5, kelas 6 mereka jadi dipaksa dengan kondisi yang semua orang tahu. Nah, pertanyaan saya, berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk katakanlah bisa masuk ke wilayah nyaman tadi, wilayah yang penuh harapan, penuh harapan. Ya. Jadi pertanyaannya itu, kira-kira butuh berapa lama? Apakah cukup dengan mengganti waktu yang 2 tahun yang sudah lewat, atau ada cara lain? Satu. Terus yang kedua, ini bukan pertanyaan tapi bukan pertanyaan tapi pernyataan. Saya lebih cenderung ketika anak dihadapkan pada persoalan yang memang kondisinya seperti ini, itu lebih bagus diajak mereka untuk berpikir logis. Artinya apa? Setiap perbuatan itu ada sebab akibatnya. Nah, sebab akibat inilah yang mengarah kepada anak supaya berpikir tadi. Pragmatis itu kan dasarnya dari tindakan seketika. Tindakan seketika. Pragmatis itu berawal dari definisi tindakan seketika yang bisa diambil sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi intinya adalah bisa tidak misalnya kita menerapkan dari 3 hal tadi itu, belum apakah itu hukuman, konsekuensi atau restitusi, ya, itu dirangkum dalam bentuk ajaklah siswa bersama dengan kita untuk selalu berpikir logis. Maksudnya apa berpikir logis itu? Ketika kita ingin nyaman, ya, maka kenyamanan itu ditunjang oleh misalnya segi kebersihan. Kebersihan itu identik dengan tidak ada sampah. Seperti itu. Itu mungkin arahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja komentari. Terima kasih Pak Sofiandi ya untuk yang pertama adalah pertanyaan ya. Kalau yang kedua adalah pernyataan. Jadi tidak butuh ada komentar untuk yang kedua. Nah, untuk yang pertama tadi berapa lama sih gitu ya waktu yang dibutuhkan supaya anak-anak ini kemudian mereka sampai pada tadi yang kita inginkan gitu, mereka kemudian bisa budaya positif ini bisa tercipta gitu pada anak-anak. Sementara betul sekali Bapak dan Ibu bahwa kemarin pandemi yang menimpa dunia gitu ya, termasuk kita di Indonesia ini, sehingga menghentikan kegiatan sekolah gitu, seolah-olah ini anak-anak ini menjadi anak-anak yang mereka kemudian terputus kegiatan belajarnya. Mereka
ketika mungkin masuk pada fase usia harusnya senang di sekolah, tapi akhirnya dipaksa untuk berhenti oleh keadaan, mereka kemudian harus diwajibkan belajar dari rumah saja, di mana kegiatan belajar dari rumah saja ini perlu juga kita pahami. Kita ketahui bersama bahwa sangat tidak efektif gitu ya, apalagi terhadap pendidikan karakter tadi, dimana kemudian sekarang di era teknologi, betul Bapak dan Ibu, selain ada positif juga banyak sekali negatifnya. Ketika awal dulu sebelum masa pandemi, kita itu sangat tidak memperbolehkan anak untuk membawa HP ke sekolah gitu ya. Nah ternyata ketika pandemi ini ternyata bertolak belakang, kita ternyata mewajibkan kepada anak-anak ini untuk belajar menggunakan HP, yang akhirnya ke HP ini ternyata dipergunakannya tidak hanya untuk kegiatan belajar, mungkin dari persentase 10% untuk kegiatan pembelajaran, 90%-nya untuk main gitu ya. Nah ini kejadian seperti ini, fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di sekolah kita saja, sepertinya semua sekolah juga mengalami hal yang sama. Nah untuk pertanyaan tadi Pak Sabna, bagaimana kapan sih waktunya gitu ya, kira-kira gitu. Nah kita sebagai guru nih, karena kita itu bukan hanya pengajar, tapi kita itu adalah pendidik Bapak dan Ibu. Jadi kita ini harus mengarahkan karakter anak terutama supaya anak-anak ini mempunyai karakter yang baik. Nah itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita juga jangan selalu bosan gitu ya. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan, jangan pernah bosan untuk mengajak, jangan pernah capek untuk kemudian mengarahkan anak ke hal-hal yang baik, atau jangan pernah ada pikiran di benak kita bahwa ini anak tidak mungkin berubah. Nah tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi mindset kita juga harus berubah. Kita harus punya pikiran positif, harus selalu optimis bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan kita capai. Oleh tadi untuk waktu sebetulnya harapannya sih tidak terlalu lama ya. Dengan kita terus menerus, kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama seluruh stakeholder sekolah, entah itu guru, kemudian TU, kepala sekolah, siswa, komite gitu ya, karena ini memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita bekerja sama supaya bisa menciptakan lingkungan positif, sehingga budaya positif ini bisa menjadi budaya yang mengakar kepada anak. Nah untuk waktu mungkin mudah-mudahan apabila memang kita semuanya tetap konsisten gitu ya, kemudian semua bisa bekerja sama, bergandeng tangan untuk melaksanakan ini bersama-sama, insya Allah sih kalau menurut saya tidak perlu waktu yang lama, setahun atau 2 tahun ini juga kita apabila tetap selalu konsisten gitu ya, konsekuen dengan tugas dan kewajiban kita, insya Allah. Karena begini Bapak dan Ibu, kita juga tidak bisa kemudian melemparkan pada anak. Ini anak-anak ini karena korban pandemi ini seperti ini ya. Ini juga menjadi PR kita juga. Mungkin kesalahannya bukan pada anak, tapi pada kita juga gitu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama punya itikad baik, punya optimisme untuk bisa mewujudkan budaya positif ini, sehingga kemudian sekolah kita ini bisa menjadi sekolah-sekolah yang bisa melahirkan generasi ke depan yang berkarakter baik bagi anak. Nah itu mungkin Pak Sob yang untuk yang kedua, karena memang itu pernyataan, terima kasih atas pernyataannya dan yang luar biasa, karena memang seperti tadi disampaikan bahwa pembelajaran tentang budaya positif ini walaupun memang betul ada beberapa hal yang mungkin Bapak dan Ibu pahami berbeda dengan yang ternyata gitu di pendidikan guru penggerak ini. Oleh karena itu makanya saya tak pernah capek untuk mengajak Bapak dan Ibu, mari kita ikut kegiatan guru penggerak ini, karena banyak hal-hal positif yang akan kita dapatkan pada kegiatan ini. Nah itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Saul untuk pertanyaan dan pernyataannya. Baik Bapak Ibu,